Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wa sahabati wat tabi'in والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا قدر الشيخ سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى قدر الشيخ إمام المحدث أبي محمد ثم إلى قدر المحدث المخي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله ثم إلى قدر شيخنا وطر شفعنا عبد الغفار البلاغي وإلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا من بني شفعنا البلاغي ثم حضرة شيخنا وشيخنا وذاكر شيخنا نشرة الجمهور وشيخنا عبد المجيد وشيخنا شغل شيخ المخطوط وشيخ المحفوظ وشيخنا سيدنا العارف وشيخ الحسنية سيدنا سيدنا لا قدر شيخنا سيد الوطن شيخنا بلوغ وشيخ المحفوظ سيدنا شيخ وإلى مشايخنا مشايخنا وصول شيخنا بيهاتي مصطفى برسول شيخنا شرافة النصر رحمه الله ونفعنا وفعنا الفاتحة من الشيطان بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وماتنا بأسراره باب صفات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة 98 kita ulangi satu pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menerangkan sifat membaca sholawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qaddamna, sungguh kami telah mendahulukan fi kitabi azkaris sholati, di dalam kitab yang menerangkan tentang beberapa zikir sholawat. Sifat sholati mendahulukan akan sifat membaca sholawat ala Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wama, dan segala sesuatu ya ta'allaku yang berhubungan biha dengan sholawat, wa bayanu akmaliha, dan keterangan tentang kesempurnaan sholawat, wa aqalliha, dan paling sedikitnya sholawat. Artinya ini telah kami dahulukan keterangan berkenaan dengan zikir-zikir sholawat kepada Nabi, termasuk sifat dalam membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, serta hal-hal yang berkenaan dan berhubungan dengan sholawat, yang menerangkan tentang sempurnanya sholawat dan paling sedikitnya baca sholawat. Wa amma ma qalahu
Adapun sesuatu yang telah diucapkan ba'du ashabina oleh sebagian dari ulama-ulama kami, ashabina insyaallah min ulama syafi'in, wa bani Abi Zaid, dan oleh Ibnu Abi Zaid al-Maliki, yaitu bunyinya man istighbaba ziyadatin ala dhalika fahiya warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Itu pendapatnya, maksudnya fahada, yang demikian itu iku bid'atun la aslalaha, adalah suatu bid'ah yang tidak ada sumber, yang tidak mempunyai sumber baginya, sumber dalil. Waqad balagha, dan sungguh telah menseriuskan banget akan Al-Imamu Abu Bakr Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, adalah Imam Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab beliau, dan di dalam kitab Syarhut Tirmidzi, fi ingkari dzalika, di dalam mengingkari yang demikian itu, waqt ta'ati bani Abi Zaid, dan menyalahkan Ibnu Abi Zaid fi dzalika, di dalam yang demikian itu, maksudnya mensunatkan nambahi kalimat dalam sholawat itu, wa tajhili fa'ilihi, dan menganggap bodoh bagi orang yang melakukannya. Qala, berkata Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki tadi, alasannya beliau begini, li'anna nabiyya, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alamna, telah mengajari kita kaifiyatas sholati, akan tata cara baca sholawat, alaihi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faziyadatu, adapun menambahi, ala dalika, terhadap yang demikian, maksudnya sholawat yang sudah diajarkan Nabi, iku istiqsar liqaulih, menganggap kurang terhadap sabda Rasul. Ikhtisaran itu ringkes, nganggap ringkes. Wastidrakun, dan berusaha menyusuli, menambahi gambar alaihi, terhadap kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufik. Wabillahi taufik artinya, dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Artinya begini, ini pembukaan berkenaan dengan sifat sholawat kepada Nabi yang telah diajarkan oleh Nabi sendiri. Ya, itu Allahumma sholli ala Muhammad, gitu aja. Nah, adapun qaul yang sebagian ulama-ulama Syafi'i telah mengatakannya, termasuk beliau Ibnu Abi Zaid Al-Maliki, tentang orang yang mensunatkan menambahi sholawat, redaksinya sholawat dengan lafaz warham Muhammadan wa ala Muhammadin, tambahannya begitu. Itu menurut Imam Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Maliki adalah merupakan bid'ah yang tidak ada sumber dasar sumber keterangannya. Ingat,
tambahane warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Itu tambahan. Bahkan Syekh Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Maliki ini sangat ingkar terhadap itu, menyalahkan yang punya pendapat itu, terutama menyalahkan Syekh Ibnu Abi Sa'id Zaid di dalam qaulnya itu, pendapat beliau itu. Bahkan beliau saking banget ini ingkar, itu membodohkan, menganggap pelakunya adalah orang bodoh. Wa tajhili fa'ilihi, itu maksudnya menganggap orang yang melakukannya adalah orang bodoh. Karena apa alasan beliau ini? Nabi telah mengajarkan kita tentang tata cara membaca sholawat kepada beliau. Maka menambahi dari apa yang diajarkan Nabi sama halnya dengan menganggap kurangnya fatwa Nabi tersebut. Cara bahasa kita, opo kurang nek Nabi mengajarkan kita, kok enggak ditambah-tambahi barang. Gitu loh maksudnya gitu. Ini dalam keterangan ini berarti kan ada dua qaul. Qaul yang pertama yang boleh menambahi kalimat warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Ya, ini qaul yang difatwakan sebagian ulama-ulama Syafi'iyah. Ba'du ashabina itu yang dimaksud insyaallah Syafi'iyah. Termasuk di dalamnya adalah Ibnu Abi Zaid Al-Maliki. Adapun yang mengingkarinya bahkan menyampaikan sebagai bid'ah adalah Syekh Imam Abu Bakar Ibnu Arabi Al-Maliki. Gitu. Berarti tinggal kita mana yang perlu yang mengatakan bid'ah adalah Syekh Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Ini berarti kan beliau mengatakan di dalam kitab keterangan beliau, termasuk mengatakan di dalam syarah kitab Tirmidzi itu disebutkan. Gitu. Jadi kalau kita menilai dari qaul ini ada dua pendapat, ada antara yang membolehkan, bukan membolehkan, mensunatkan, ada pula yang mengatakan itu bid'ah. Terserah deh. Sedangkan yang membolehkan itu, yang mensunatkan itu adalah ba'du ashabina. Ingat-ingat ya. Di sini meskipun disebutkan ba'du, sebagian dari ulama-ulama kami, ashabina itu min ulama Syafi'i. Itu bukan berarti ulangnya sedikit, banyak juga. Sementara yang mengingkari di sini hanya disebutkan Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Nah, umpama kalau saya boleh gambarkan, dilanjutkan oleh begini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kayak kita pakai Sayyidina lah. Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Umpamanya begitu, ditambahi begitu, warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Gitu. Ya, berarti tergantung kita, terserah mau milih yang mana, yang ikut yang mengatakan bid'ah berarti nggak nambahi, atau mengikuti yang min ba'di ashabina, yaitu membolehkan, malah sunatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun pasal ini, idza shalla 'alan nabi, ketika seseorang hendak membaca sholawat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fal yajma', maka hendaknya ia menggabungkan bainas sholati, di antara sholawatnya, wa taslimi, dan lafaz taslimnya.
Wala yaktasirulan, dan hendaknya jangan meringkas, tidak boleh meringkas ala ahadihima, terhadap salah satunya. Fala yakul, maka tidak boleh mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh loh ya. Ya, ingat-ingat ini. Wala, dan tidak boleh mengucapkan alaihi salam. Faqat, hanya itu. Perhatikan, ketika hendak membaca sholawat, hendaknya menggabungkan antara sholawatnya dan salamnya. Tidak boleh memilih atau meringkas salah satu, sholawat ta atau taslim ta. Allahumma salim ala sayyidina Muhammadin, berarti salim ta. Allahumma sholli ala Muhammad, berarti sholita. Gitu. Yang baik bagaimana? Allahumma sholli wa sallim. Nah, atau salimnya di belakang nggak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh. Tapi di sini tadi falayakul, gitu. Saya masih muskil dalam dengan lapat ini. Terus terang saja. Karena di sini sudah ada sholat, terus ada salam. Sallallahu alaihi wasallam, kan dua-duanya sudah ada, gitu? Atau mungkin yang dimaksud digabung itu langsung Allahumma sholli wa sallim, jadi langsung disandingkan. Kadang-kadang ada redaksi kalimatnya berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Wasallimnya di belakang, gitu? Wasallimnya di belakang. Sesuai dengan perintah di dalam Al-Quran, ayatnya jelas marah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu inna allaha malaikatahu, ya. Pertama, inna allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu, gitu. Shollu terus enek wasallimu. Perintahnya dua-duanya, ada sholawat, ada taslim, baca taslim. Berarti kalau kita baca sholawat, kalau nggak ada taslimnya kurang. Makanya di sini disebutkan, terserah mau dipakai, ditaruh yang mana salimnya. Tapi yang perlu diingat, jika kita memakai wakai atau redaksi yang dimulai dari kalam doa berbentuk fi'il seperti sholawat itu, maka lafaz salamnya dibaca wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek nganggo doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, jadi gandengannya nek sallallahu belakangnya wasallam, tapi nek sholli wasallim, gitu lah ya. Ya sama-sama harus serasi, cocok antara fi'il ya na'at dan man'utnya, gitu. Na'at dan man'utnya harus sama. Sallallahu alaihi wasallam, sholat itu man'ut, na'atnya wasallam. Wasallam itu ngikuti sholat. Dan Allahumma sholli itu fi'il amar. Fi'il amar di dalam kalam doa itu maknanya ya muga-muga, orang kok perintah ning pengiran dulu enggak. Lafadznya memang bentuk isim fi'il amar, tapi karena itu bernuansa doa, ya maknanya ya muga-muga, mohon, orang kok perintah. Benar. Jadi kata amar itu kalau untuk orang dari orang bawah ke atas itu kan sebuah permohonan atau permintaan. Tapi kalau untuk sesama atau orang bawahan itu memang bermakna amar, perintah berarti. No. Jadi sebenarnya ya dua-duanya digawe. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kena wasallim wasallim langsung, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wasallimnya di belakang.
Gak apa-apa. Yang penting lek maca sholawat kudu loro-loro nih. Membaca sholawat itu berarti memohonkan anugerah rahmat yang agung kepada Nabi Muhammad. Wasalim memohonkan keselamatan atas Nabi Muhammad. Jadi sholat ini artinya rahmat ta'zim, rahmat yang agung untuk Nabi kita. Wasalim berarti rahmat keselamatan. Nah itu ya. Jadi tidak boleh hanya mengucapkan alaihi salam, menurut oleh wala alaihi salam. Tidak pula diperbolehkan mengucapkan hanya alaihi salam, tidak boleh. Nah, diwaca langsung alaihi salatu wassalam boleh malah. Banyak kalimat apa kitab-kitab dalam kitab fikih, kitab apa yang di situ ada menyebut nama Nabi langsung alaihi salatu wassalam. Ada pula yang sallallahu alaihi wasallam oke. Tapi tadi di sini kok tidak boleh gitu. Fala yakul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya tak lingkar lagi, saya ingin tanyakan. Umpama sing gak oleh sing ndi ya, umpama maksudnya sing salah sing ndi. Di sini ada sholat, kemudian ada wassalam. Kan dua-duanya ada juga. Sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Utawa hanya sholawat kok. Namanya dengar Nabi disebut dan mengucapkan alaihi sholat. Alaihi sholatu mudah. Utawa alaihi salam mudah. Itu yang tidak boleh. Kalau dua-duanya alaihi salatu wassalam mungkin boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal lagi. Yustahabbu, disunatkan liqari'il hadis, bagi orang yang sedang membaca buku hadis atau hadis lah pokoknya hadis, wa ghairihi, dan selain hadis, mimman, yaitu dari orang-orang, fi maknahu, di dalam artian pokoknya wong sing maca utawa wong sing sinau utawa sing apa lah pokoknya ngono maksudnya, senada dengan orang membaca, yaitu disunatkan idza dzukira kalane disebut sapa Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunatkan apa? Ayyar fa'a, hendaknya mengeraskan, mengeraskan sautahu, akan suaranya, bisolati, dengan bacaan sholawatnya alaihi, kepada Nabi, wa taslim, dan bacaan taslimnya. Makanya ketika seperti ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya keras, sunat itu. Wala yubalighu, dan tidak boleh bangetake, maksudnya seriusi atau terlalu firrofi dalam keras suaranya, mubalighatan, dengan bangetake temenan, fahisatan, yang jelek. Maksudnya meskipun itu disunatkan membaca suara keras, namun tidak boleh terlalu melampaui batas. Nah, jelek sekali, kayak teriak, ya kayak neng ngetraweh ngono kae. Buater tapi lafate ora ada selawate. Gimana ada selawatnya? Komune ya Rasulullah. Coba, mana selawatnya mana? Enggak ada. Wong panggilan. Ya kayak bau banter-banteran. Ngono ki salahnya juga belum. Alasannya ya, wong lagi semangat. Semangat kur kuwi tok. Salatnya semangat. Nah, itu malah enggak boleh. Kalau di sini memang disarankan, disunatkan mengeraskan suara bacaan sholawatnya, ya, dikeraskan. Tapi bukan berarti teriak-teriak, tentu tidak boleh.
Wa mimman nassa ala raf'is sauti, adapun di antara orang yang memutuskan akan sunnatnya mengeraskan suara bacaan sholawat, yaitu Al-Imam Al-Hafidh adalah Imam Al-Hafidh Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi wa akharun, dan lainnya, orang-orang selain Abu Bakar itu mengatakan sunnah membaca sholawat itu dengan suara keras. Kena waqad naqaltu, dan sungguh aku telah menukilnya itu keterangan itu tadi, min ulumil hadis, dari beberapa ilmu hadis. Waqad nasar, dan sungguh telah menas itu ya memutuskan hukumnya, sebuah ulama para alim min ashabina, dari orang-orang kita, maksudnya dari ulama-ulama kami, min syafi'in wa ghairihim, dan selain ashabina, annahu, bahwa, annahu maknanya bahwa, yustahabbu itu disunatkan, ayarfa'ah hendak mengeraskan, sautahu akan suaranya, bisolati dengan bacaan sholawatnya, ala Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warawaina, dan kami telah meriwayatkan fi Sunani Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi wa Nasa'i, fit talbiyah, di dalam bab talbiyah, membaca talbiyah. Maksudnya kenapa di sini juga disertakan bab talbiyah? Maksudnya hukumnya padha. Bagi beliau-beliau ini membaca talbiyah pun juga disunatkan keras suaranya. Talbiyah itu bacaan selama kita ikhram, ketika bagi orang yang mau haji umrah, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dibaca terus keras, suaranya gemuruh no. Nek luasan kono ngono ki saking padha netepi sunate maca iki, so akhirnya suaranya gemuruh. Baca talbiyah, baca sholawat disunatkan suaranya keras, maksudnya aja dibatin, meskipun keras ini nggak boleh terlalu keras sampai teriak-teriak mengganggu orang, nggak boleh. Apalagi sing niku ora nek bacaan sholawat tapi malah keras, ya Rasulullah, malah kayak coba kalimat ini mana ada, ya atau sholawatnya mana, nggak ada. Ya kalau panggilan ya Rasulullah. Makanya saya setiap dengar itu mesti saya bukan ikut ya Rasulullah, tapi sholawat, atau sholawat saya. Meskipun saya tidak jadi imam, lihat itu, tetap saya baca sholawatnya. Orang-orang baca ya Rasulullah, tetap baca sholawat. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istiftahid du'ai. Adapun bab ini menerangkan tentang memulai doa. Bilhamdillahi, dengan memuji kepada Allah Ta'ala, wassalati, dan membaca salawat, ala nabi, atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warawaina, dan telah kami riwayatkan fi Sunani Abi Dawud, di dalam kitab Sunannya Abi Dawud, wa Tirmidzi, dan kitab Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, an Fadlah bin Ubaid, dari Fadlah bin Ubaid, nama orang itu. Nah mungkin tiga harokat supaya gak bingung, sedang ajamiah iki angel, karena tidak bisa, kadang tidak bisa ditafsir tasrif, sedang ajam kok
Al-Fadlah bin Ubaid radhiyallahu an. Nah, coba lihat nih. Ada radhiyallahu an, ada rahimahullah. Seringkali kita mendapat itu kan? Ada sallallahu alaihi wasallam, ada alaihi salam. Nah, ini ada proporsinya masing-masing nanti. Coba kita lihat. Qala berkata sapa Abu Dawud. Ini sebenarnya Abu Dawud tadi. Moya. Qala berkata sapa Fudhalah bin Zubair bin Ubaid. Sami'a telah mendengar sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan ini. Ditambahi wa alihi lah ya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ditambahi. Nabi telah mendengar Rasulan seseorang yad'u yang sedang berdoa sapa rajul fi sholati di dalam sholatnya rajul walam yumajjad dan tidak mengagungkan sapa rajul Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala walam yusolli dan tidak baca sholawat sapa rajul ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat ini. Jadi ada sallallahu alaihi wa alihi, ada lafaz wa alihi lah ya. Wasallam. Jadi Fudhalah bin Ubaid ini meriwayatkan begini, menerangkan bahwa Nabi itu pernah mendengar seseorang yang berdoa di dalam sholat. Lalu di dalam doa itu dia tidak memuji Allah, tidak ada kata-kata pujian terhadap Allah, juga tidak ada bacaan sholawatnya atas Nabi ketika berdoa itu. Bagaimana reaksi Nabi? Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawuh Nabi ini, ajilah hada, orang ini terburu-buru. Aji lagi terburu-buru sapa hada wong iki, wong lanang. Sumada'ahu nuli Nabi memanggilnya. Da'ahu ini ndonga nembali sapa Nabi ing rajul. Faqala mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring rajul. Faqala lahu. Lalu Nabi berkata kepadanya. Auli gorihi atau kepada orang lain yang mungkin ada di situ. Gitu ya. Nabi dikane ngene, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih subhanahu wa sana'u alaihi summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'du bima syaa. Iku dari Nabi kuwi hadis iki lho ya. Idza shalla ahadukum manane ketika salah satu di antara kalian membaca sholawat atau ya berdoa sholawat, falyabda maka hendaknya memulainya bitahmidi rabbih dengan memuji Tuhannya subhanahu wa ta'ala dan wassana'i alaih dan memang pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoa, sholat itu maknanya doa atau sholawat, maka hendaknya dimulai dengan pujian-pujian terhadap Allah. Kemudian summa yusalli ala nabi, lalu membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa yad'u, baru berdoa bima syarat terhadap apa yang mau, terserah mau doa apa saja. Yang penting dikawiti dengan alhamdulillah utawa nek wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Itu tata cara kita berdoa, dimulai dari situ. Terus ini komentar. Qala At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, hadis ini disebut hadisun hasanun shahihun, bahwa hadis di atas adalah merupakan hadis hasan sekaligus hadis sahih. Nah, umpama bedonga ya, dimulai dari pujian diri saya. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Jadi di dalam doa kemarin ada ya keterangan hamdan yuwafi nggak usah pakai u, yuwafi mazidah wa yukafi'u ya, wa yukafi'u pakai hamzah, pakai u. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ingat-ingat di lapatnya kemarin sudah diterangkan di sekelipat. Jadi wis tahu ngaji ini ki nek kalimat-kalimat sing biasa kita ucapkan kok cek keliru. Di bener nih. Termasuk wingi nek redaksine wong maca donga arep turu iku mau tidur tuh bismika Allahumma wa amut, ora nek dibareni wa Allahumma nek. Ya, iku nek sesuai redaksi ini. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi sementara nek mulang arek-arek bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah. Mbah Fadli bilai. Jadi ning kene ngene, di sini ada kemarin. Jadi sing lompo-lompo atau sing mungkin kita sudah terbiasa dilalah keliru. Nanti bener nih. Dilingkari keterangan kok kene. Jadi kita ambil referensi di adkar. Kalau kita adkar nggak macam-macam loh. Ya. Adkar ini juga banyak jadi rujukan. No. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina dan kami telah meriwayatkan fi kitab Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi an Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau untuk porsi seorang sahabat itu pakai radhiyallahu, radhiyallahu anhu. Qala berkata Sayyidina Umar bin Khattab, inna du'a, bahwa sesungguhnya doa iku mauqufun, terhenti. Mauqufun iku diwukufkan, dihentikan. Baina sama, di antara langit wal ardi dan bumi. La yas'udu, tidak bisa naik minhu dari doa itu syai'un, sesuatu, hatta tusalliyah, sehingga engkau membaca salawat ala nabi, ke atas nabi kalian, nabimu sallallahu alaihi wasallam. Iki ngendikane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngendika bahwa doa itu akan terhenti, ya, gantung antara langit dan bumi. Naik nggak bisa, balik ke bumi juga enggak. Jadi nggak jelas nasibnya, nggak bisa naik sampai dibacakannya sholawat atas Nabi. Agak baca sholawat itu minangka stempel, ada perangko nih untuk bisa sampai ke sana. Jadi bacakan sholawat, di awal dibacakan sholawat, terus nanti di akhir juga ada keterangan di akhir doa itu juga dianjurkan coba baca sholawat. Cuma di sini belum sampai keterangan. Itu donga apa sih? Donga ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah. Tapi yang penting ada sholawatnya, ada bacaan tahmidnya, ada sholawatnya di awal dan di penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu,
Aku berkata, itu aku itu berarti kultu itu mungkin bahimam mengarang, tapi insyaallah gitu. Ajma'al ulama'u, telah bersepakat para ulama, ala istighbabi ibtida'id du'ai, atas disunatkannya memulai doa bilhamdillahi, kelawan memuji kepada Allah Ta'ala, wassana'i alaih, artinya sana'i itu juga pujian, sama-sama. Hamdun maknanya ya pujian, sana juga pengalam bono, podo-podo maknanya ya pengalam bono, artinya ya pemuji. Terus summa sholati, lalu baca sholawat ala Rasulullah, atas kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wakadzalika, dan demikian pula, maksudnya demikian pula itu sebagaimana di awal disunatkan baca hamdalah dan sholawat, tamu dipungkasi apa doa bihima, dengan keduanya. Begitu juga disunatkan pula takhtim doa, ketika menutup doa juga disunatkan dengan membaca hamdalah dan sholawat. Gitu. Biasanya ya subhanallah, salat dulu betul alhamdulillah. Naik penutup ya. Biasanya kan wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kan gitu. Dan yang awal di hamdulillah dhisik. Nek untuk pengawal, untuk pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala. Seterusnya dah. Ngono. Tapi untuk penutup nanti sholawatnya dulu baru hamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu, sholawat dulu kan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdu, ya baru walhamdu lillahi rabbil alamin, atau ditutup dengan kayak subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tetap ada hamdan. Nah disitulah perlunya kita mengetahui dasar-dasar apa yang selama ini kita lakukan. Ya oke lah, kalau memang sudah betul, setidaknya kita tadinya nggak tahu dasar dalilnya, sekarang kita tahu. Nah apalagi apa yang selama ini mungkin belum betul dibetulkan sesuai dengan dalil yang ada. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Wal asaru utawi piro-piro hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat fi hadal babi, di dalam bab ini, bab yang menerangkan sunatnya moco bismillah hamdalah dan sholawat ketika doa, iku kasiratun, banyak sekali, ma'rufatun, dan terkenal. Ma'rufatun yang dikenal, banyak sekali hadisnya, banyak. Kalau yang dituturkan di atasnya ini kan sebagai garis besar saja. Sebetulnya banyak sekali hadis yang menerangkan tentang sunatnya memulai doa dengan hamdalah dan sholawat ala Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati, ini bab menerangkan bacaan sholawat alal anbiya, terhadap para nabi. Ini bukan nabi dal ya, tapi kepada para nabi, wa alihim, dan para keluarga nabi, nabi-nabi, tabaan, karena mengikuti alahum, terhadap anbiya wa alihim sallallahu alaihim wasallam, ya, sallallahu alaihim wasallam. Jadi ini menerangkan tentang bagaimana kalau kita membaca sholawat bukan kepada Nabi tok, tapi kepada para nabi-nabi, juga pada keluarga mereka, beliau-beliau itu, sebagai ya mengikut, tetap artinya mengikut kepada para nabi-nabi tersebut. Bagaimana itu? Yang ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'a, telah bermufakat.
sapa ulama ala sholati terhadap membaca sholawat ala nabiyina terhadap kepada nabi kita Muhammadin, ya iku jadi badal, jadi bayan badal rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek nganggo makna rupane ya ora apa-apa lah, sing penting paham nek bahasane mesti wong nabi dirupa-rupane. Lah nganggo basa apa meneh Muhammadin yaitu nek yaitu kula khobar. Niki ora khobar ya. Ya. Kenapa kan? Jadi Muhammadin yo kanjeng Nabi Muhammad ya apa-apa. Wa kadzalika dan begitu juga telah berijma bahwa setelah mufakkar ajma'a telah berijma sapa man itu yang dimaksud ulama bukan orang biasa. Yo tadu yang terbilang yang dimaksud dihitung sapa bihiman, maksudnya orang yang termasuk mempunyai pendapat sebagaimana di atas ala jawaziyah terhadap diperbolehkannya baca sholawat wastihbabiyah dan sunatnya membaca sholawat ala sairil anbiya kepada seluruh para nabi wal malaikati dan para malaikat istiqlalan karena maksudnya dengan perincian. Istiqlalan itu memisah-misah, istiqlalan itu dewe-dewe mana bapaknya ini nanti disebutkan ada contohnya. Terus saya gini, wa amma ghairul anbiya'i adapun membaca sholawat kepada selain nabi, ini ingatkan ya, membaca sholawat kepada selain nabi, maksudnya selain nabi-nabi wong ora dadi nabi kok mbok bacane sholawat, ngono maksudnya. Fal jumhuru maka jawabannya para orang ulama-ulama terkemuka jumhur itu ala annahu bahwa sesungguhnya iku la yusalli alaihim ibtidaan, ya, tidak diperbolehkan membaca sholawat kepada mereka orang-orang yang bukan nabi, meskipun itu wali kan, untuk ulama, untuk wong agung, nek orang nabi nggak oleh maca sholawat kepada mereka di awal, ya, dikhususkan atau di awal. Tapi nek ngikut ulang ya, pokok nek keterangan nanti ada. Sebenarnya ojo khususan atau dipisah, wong iku tok, ngono. Contohnya gini, fala yuqalu maka tidak boleh mengucapkan begini. Fala yuqalu maka ora kudu diucapkan apa kalimat iki ngene. Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam. Umpamane ngono. Umpamane kalimat ngene. Orang mengatakan siapa yang mengatakan itu? Ini dawuh Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini enggak oleh. Ucapan ini enggak boleh. Nah, atau Umar sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Siapa yang mengatakan? Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian enggak boleh. Benar ya? Waqtulifa ya. Dan diperdebatkan, maksudnya di perbedaan pendapat fi hadzal man'i di dalam larangan ini, ya, maksudnya di dalam larangan membaca sholawat kepada selain nabi ini ternyata ada beda pendapat. Faqala ba'du ashabina maka sebagian dari ulama-ulama kami yaitu Syafi'iyah ada yang berpendapat wa haramun, larangan itu bukan lagi cuma larangan tapi haram.
Wa qala aksaruhum, akan tetapi mayoritas dari ashabina mengatakan makruhun, itu makruh saja. Nah, karohatan tanzih dengan makruh yang tanzih. Tanzih itu makruh yang mendekati haram. Benar. Jadi sebagian besar ulama Syafi'iyin atau ashabuna mengatakan itu makruh. Meskipun sebagian ada yang mengatakan haram. Ingat-ingat ya. Jadi larangan itu tidak sebatas hanya nggak boleh itu tak, tapi haram. Ada yang mengatakan makruh dengan makruh tanzih. Terus wa dhahaba katsirun minhum, kemudian dari sebagian ulama-ulama dari ashabina itu memilih ila annahu khilaful aula, ya, walaysa makruhan. Jadi ada 3 pendapat. Pertama haram, ada, kedua makruh tanzih, kedua ada yang mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu artinya nulayani keutamaan, maksudnya tidak mendapatkan keutamaan, atau mestinya lebih utama ditinggal tapi kok dilakukan, itu hanya karena tidak mendapatkan keutamaan. Walaysa makruhan, tidak makruh. Ini sebagian. Jadi ada 3 pendapat ini berarti. Terus ini diperjelas oleh Mbak Yai. Wasyahihu, adapun qaul yang sahih, alladzi alaihi al-aksarun, di mana sebagian mayoritas dari mereka mengatakan annahu makruhun karahata tanzih. Ini kesimpulan ini, bahwa sesungguhnya mengatakan atau membaca sholawat kepada selain Nabi itu hukumnya makruh tanzih. Ini ya, gitu. Iku ujungnya ngono gitu. Endingnya ning wasokeh itu. Bi annahu krana sak temene yaiku donga satulunge ngono iku. Iku syiaru ahli bidah, adalah syiare ahli bidah. Syiare orang-orang ahli bid'ah. Waqad nuhina, dan sungguh kami telah dilarang an syiarihim, untuk mensyiarkannya. Wal makruhu, adapun yang dimaksud makruh di sini ada makruh iku ma, sesuatu warota yang telah sampai fihi di dalam apa nahyun maksudun, larangan yang dimaksud. Qala ashabuna, ada 2 mengatakan ini ashabuna itu saya sering kali bahwa Mbak Yai itu ketika mengucapkan ashabuna, saya dimaksud insyaallah itu min ulama Syafi'i. Dan akhirnya mengatakan ashabuna biasanya. Nah, itu ada yang mengatakan begini ashabuna. Wal mu'tamadu, nah ini ada lagi nih. Adapun qaul yang mu'tamad, yang dijadikan sandaran, bidzalika, dalam sunat, dalam hal melarang tadi, larangan membaca sholawat kepada selain Nabi, itu adalah anna sholata syarat mahsusatan fi lisanil nisalafi bil anbiya, karena sesungguhnya membaca sholawat itu menjadi khusus, ya, melalui pendapat para ulama salaf, hanya untuk para nabi sholawatullah wassalamuhu alaihim. Kama anna qaulana, sebagaimana sesungguhnya ucapan kita, contohnya kayak azza wa jalla, kalimat itu azza wa jalla itu maksusun, ditentukan, dikhususkan billahi, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fakama la yuqalu, sebagaimana tidak boleh diucapkan Muhammadun azza wa jalla, nggak boleh, ya. Sebagaimana tidak diperbolehkan ucapan Muhammad azza wa jalla, nggak boleh. Wa in kana azizan jalilan,
Ya gila. Meskipun Nabi itu memang orang mulia, ya orang agung, tapi seagung-agungnya manusia tidak boleh memakai kalimat ini, azza wa jalla, tak boleh. Nah, la yuqalu, tidak boleh pula diucapkan Abu Bakrin wa Ali au Aliin sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Umpamane qala Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Umpamane qala Ali sallallahu alaihi wasallam, juga enggak boleh. Jadi ada proporsi masing-masing. Wa in kana, meskipun toh yang dimaksud itu maknanya Abu Bakar dan Ali itu sahih, kan benar Sayyidina Ali itu ya orang mulia, Abu Bakar ya orang mulia, orang paling dicintai Nabi, tapi nggak boleh pakai sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sekelas Abu Bakar, sekelas sahabat terdekat, khalifah, Khulafaur Rasyidin, tidak boleh pakai bahasa itu sallallahu alaihi wasallam. Ini deh, sebagaimana Nabi tadi, ada Nabi itu nggak boleh terus disambung dengan azza wa jalla, ya. Meskipun Nabi itu wong sing mulya, ya sing agung. Azza itu yang mana kan mulya, jalal agung. Tapi keagungan, kemuliaan yang memakai lafaz itu hanya untuk Allah semata. Bismillahirrahmanirrahim. Battafaqulan podo mufakat sapa ulama. Nah, ini ada mufakat lagi. Ala jawazi ja'li ghairil anbiya'i. Ya, atas diperbolehkannya menjadikan selain para nabi. Menjadikan maksudnya mau pada nabi tabaan lahum, karena mengikuti kepada mereka. Nabi maksudnya bisolati, dalam baca selawat. Fayuqalu, maka diucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Nah, ini ke ulai taniku, ya. Tapi nek ali ini bukan ngarep, ibtidaan tak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya tak? Tapi kan intinya kan mau sholawat ini kanjeng Nabi, ya tak? Tapi keluarganya dikitut nih, nggak apa-apa. Tapi nih buat khususnya nih keluarganya Nabi tok, oleh. Nek dungan Nabi oleh, tapi nih dungan sholawat, oleh. Itu buat ikut nih Nabi. Termasuk yang lain boleh. Contohnya ini, ditambahi wa ashabihi, mulai terima keluarganya tok, wa ashabihi, keluar para sahabat boleh. Wa azwaji, dan istri-istri Nabi boleh, silakan. Wa dzurriyyati, dan keturunan Nabi sampai sekarang. Wa dzurriyyati boleh, bukan hanya keturunan Nabi teman, wa atba'ihi lagi lah, dan seluruh pengikut Nabi boleh, asalkan ngikut, jangan ditaruh di depan, ya. Itu sih nggak boleh. Jadi boleh sampai panjang lebar silahkan, tapi ngikut tabaan. Contohnya ngomong Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi, semua terserah sampai terus-terusan terserah. Wa atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya. Karena ada dasarnya ilil hadisi, karena ada beberapa hadis as-sahihah kan sahih fi dzalika, di dalam tentang diperbolehkannya baca sholawat kepada selain nabi-nabi. Cuma yo caranya mau, jangan di depan. Waqad umirna, sungguh kami telah diperintah terhadap itu. Kita syahudi, contohnya ketika di tasyahud, ya, ketika kita baca tahiyat kan mudah. Oke, kalau di tahiyat awal memang malah nggak ada wa ala ali, ya. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Itu kalau di tahiyat awal, tasyahud awal. Tapi ketika di tasyahud akhir
membaca sholawat atas keluarga Nabi itu termasuk sunat abadnya sholat, dimana jika kita tinggalkan dengan sengaja maka disunatkan lagi sujud sahwi, kan gitu toh. Artinya itu baca alihi wa alihi itu di dalam tahiyat akhir itu sunat akad, termasuk itu. Nah itu makanya itu contohnya, ternyata itu ya oleh bukti ini ketika tasyahud kita malah disuruh membaca sebuah alihim, termasuk ketika baca kunut. Baca kunut itu harus ada wa alihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gitu. Walam yasalan orang mari-mari sapa salaful ulama salaf alaihi ngatas dalika kharij salati ing dalam jabane salat dan kalimane malah ulama salaf itu baca wali mesti meskipun di luar salat enggak wali itu ditambahin wa ashabi wa aswaji wa dzurriyyati malah lengkap tak apa-apa. Nah gitu. Terus lagi wa ammas salam. Adapun bagaimana kalau tentang salamnya ini? Tadi kan salawatnya. Kalau salam bagaimana? Nah ini nanti insyaallah waktu. Faqala Syekh wa Abu Muhammad Al-Juwaini Allah alam shawab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah, alhamdulillah.